Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Putra Bagasta. Kita lanjutkan kembali video perjalanan kita ini ya teman-teman. Kita masih berada di Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Dan kita akan melewati kawasan Sekolah Polisi Negara atau SPN Selawah, yang merupakan lembaga pendidikan kepolisian yang berada di bawah naungan Polda Aceh tentunya. Area SPN Selawah ini cukup luas ya teman-teman, karena di area ini ada ruang kelasnya, ada lapangan latihannya, ada asramanya, gedung administrasi, klinik, area olahraga, dan lapangan tembaknya. Luasnya bisa kita perkirakan dari pagar pembatas di pinggir jalan yang kita lalui mulai dari atas tadi ya teman-teman. Daerah Selawah ini dikenal dengan keindahan alamnya yang masih asri ya teman-teman. Pegunungan yang menjulang tinggi serta lembah-lembah hijau yang menyejukkan mata. Jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi utama, tetapi juga menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Sepanjang perjalanan di lintas Aceh Sumut ini, kita akan disuguhi pemandangan alam yang sangat indah. Pegunungan yang menjulang tinggi, hutan hijau yang rimbun, serta lembah-lembah yang hijau menyejukkan mata menjadi pemandangan yang umum ditemui. Sekali lagi, meskipun menawarkan pemandangan yang indah, jalur lintas Aceh Sumut ini juga memiliki beberapa tantangan. Jalannya yang berkelok-kelok dan menanjak cukup terjal, terutama di beberapa titik, sehingga pengendara harus tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Mirip-mirip kayak jalur Ketakengon lah ya teman-teman. Bedanya hanya jalannya yang lebih luas. Kalau jalan Ketakengon paling ya selisih 2 mobil. Tapi kalau jalan lintas Banda Aceh Medan di Selawah ini bisa 3-4 mobil lah ya yang selisih kayaknya. Kesimpulan saya, lintas Aceh Sumut di Lembah Selawah ini adalah jalur yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Meskipun memiliki tantangan, perjalanan di jalur ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Sebentar lagi kita sudah mulai masuk ke daerah Selimem. Selimem adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selimem memiliki sejarah yang panjang dan kaya, terutama terkait dengan perjuangan rakyat Aceh mempertahankan kemerdekaan. Banyak peristiwa bersejarah terjadi di daerah Selimem, termasuk aksi-aksi sabotase, penyerangan, hingga pertempuran sengit. Tokoh-tokoh ulama dan pejuang Aceh banyak yang berasal dari atau pernah berjuang di Selimem. Tapi di sini kita tidak bahas tentang sejarahnya ya teman-teman. Soalnya sebentar lagi kita sampai di gerbang tolnya. Hehe. Yap, kita sudah hampir sampai di gerbang tol Selimemnya. Kita berbelok ke kiri dulu karena gerbang tolnya ada di sebelah kiri teman-teman. Nah, sudah terlihat di sebelah kiri kita ada tulisan Tol Sigli Banda Aceh, gede banget.
Ya, gerbang tolnya 200 meter lagi, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di gerbang tolnya. Sekarang kita tap kartu e-tolnya terlebih dahulu untuk membuka portalnya ya. Dan oke, kita next, lanjutkan perjalanan lagi. Ya teman-teman, kita sekarang sudah berada di jalan tol Sibanceh atau singkatan dari tol Sigli Banda Aceh. Teman-teman mungkin bertanya, kenapa kita kok masuk dari Slimem, kenapa nggak dari Sigli aja? Kan udah dilewatin tuh Siglinya. Ya, karena pada saat kami melintas atau pada saat video ini kami tayangkan, gerbang tol Siglinya belum dibuka alias belum selesai pengerjaannya. Gerbang tolnya baru selesai dari Banda Aceh sampai ke daerah Slimem ini. Makanya kita masuk dari sini. Tol Slimem terletak di Kabupaten Aceh Besar yang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Sigli Banda Aceh atau Sibanceh yang menjadi tulang punggung konektivitas di Provinsi Aceh. Jalan tol ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga membuka akses ke berbagai daerah di Aceh dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Dengan adanya tol, waktu tempuh antara Banda Aceh dan daerah-daerah di sekitarnya menjadi lebih singkat. Meskipun memberikan banyak manfaat, pembangunan jalan tol juga menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah pembebasan lahan dan biaya konstruksi yang lebih tinggi. Namun, dengan pengelolaan yang baik, tantangan ini dapat diatasi dan membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat Aceh. Misalnya, nilai properti di sekitar jalan tol pasti cenderung meningkat. Pembangunan dan pengoperasian jalan tol ini sudah pasti menciptakan lapangan kerja baru dan yang pasti meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah sekitaran jalan tol ini. Betul nggak teman-teman?
Pembangunan Tol Sigli Banda Aceh ini dilakukan secara bertahap. Beberapa seksi telah beroperasi, sementara seksi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Contohnya gerbang Tol Siglinya sendiri belum selesai. Kita nanti keluarnya di gerbang tol paling akhir, yaitu gerbang tol Baitus Salam. Dengan beroperasinya tol Sibanceh ini, waktu tempuh dari Slimum hingga ke Baitus Salam bisa terpangkas sampai 60 menit atau 1 jam. Sebelumnya, waktu tempuh berkendara dari Slimum menuju Baitus Salam melalui jalan arteri adalah sekitar 90 menit atau 1,5 jam. Namun setelah adanya jalan tol ini, waktu tempuhnya menjadi 30 menit saja teman-teman. Tol Sigli Banda Aceh ini juga tidak hanya menawarkan kelancaran perjalanan, tetapi juga menyuguhkan pemandangan alam yang indah dan khas Aceh. Sepanjang perjalanan, kita akan dimanjakan oleh panorama alam yang hijau dan menyegarkan mata. Salah satu pemandangan yang paling menonjol adalah pegunungan hijau yang menjulang tinggi di sepanjang jalur tol. Pegunungan ini memberikan kesan sejuk dan asri, seolah-olah kita sedang melintasi sebuah kawasan perkebunan teh. Selain pegunungan, kita juga akan menemukan hamparan sawah yang luas di sisi jalan tol. Sawah-sawah ini terbentang hijau sejauh mata memandang, menciptakan pemandangan yang sangat menyenangkan. Can y'all really feel us? East Coast feel us, West Coast feel us. Say what heard us out. Can y'all really feel us? East Coast feel us, West Coast feel us. Say what heard us out. Can y'all really feel us? East Coast feel us, West Coast feel us. Say what Namun sangat disayangkan, mungkin karena belum sepenuhnya rampung, Tol Sigli Banda Aceh ini saya rasakan jalannya agak bergelombang sedikit dan banyak pasir yang bertebaran di jalan, sehingga kalau untuk kecepatan tinggi agak takut ya teman-teman. Terus karena tol ini baru selesai, kendaraan yang lewat di sini belum terlalu banyak, agak sepi maksudnya. Beda dengan tol-tol di daerah lain yang sudah lama beroperasi. Walaupun begitu, tetap asik kok teman-teman, karena nggak terlalu ramai, jadi kita bisa agak suka-suka mau berjalan di kiri atau di kanan jalan. Namun harus tetap waspada ya teman-teman, takutnya tiba-tiba ada mobil yang muncul dari arah belakang.
Oh ya, ada satu lagi nih teman-teman. Saat kita lewat tol Cibanceh ini, sangat disayangkan rest areanya belum selesai. Padahal pengen singgah ngerasain rehat di rest areanya. Hihihi, lain waktu kali ya. Nah, bagi yang mau ke daerah Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, bisa berbelok ke kiri, keluar dari gerbang tol Belang Bintang. Karena kita keluar dari gerbang tol Baitus Salam, kita masih terus ya teman-teman.
Ya, gerbang tol Baitus Salamnya sudah terlihat ya teman-teman. Jadi, kita harus mengurangi laju kendaraan kita. Untuk yang saldo e-tolnya kurang, bisa ambil lajur sebelah kiri. Tapi di sini kita juga salah lajur ya teman-teman. Harusnya kita ambil lajur yang sebelah kanan. Soalnya kalau yang tengah ini kalau nggak salah buat kendaraan berat dan besar seperti truk atau bus. Nggak apalah ya. Seperti waktu masuk tadi, sekarang kita tap dulu kartu e-tolnya untuk membuka portal gerbang tol ini. Jika sudah terbuka, kita bisa lanjutkan lagi perjalanan kita. Lanjut! Ya, sekarang kita sudah keluar dari gerbang tol. Dari gerbang tolnya ke jalan arterinya agak jauh juga ya teman-teman. Sekarang kita berbelok ke kiri dan kita sudah langsung masuk ke daerah Kaju. Kaju itu merupakan salah satu gampong atau desa yang terletak di Kecamatan Baitus Salam, Kabupaten Aceh Besar. Kaju juga letaknya tidak jauh dari pusat kota Banda Aceh ya teman-teman. Sekitar 15 menit lah kalau pakai mobil. Dan mudah-mudahan nggak macet ya. Kalau lagi agak rame suka macet soalnya di sini.
Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Smoke machine. Who the hell has control of that damn? I'm your DJ. Like that. I don't know what words to use. I'm a human, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, you're made a problem. So that anything you say is taking off of me and it'll rise. I'm a human, you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, you're made a problem. So that anything you say is taking off of me and it'll rise. You never say to me, I'm a product of Rockin', Lockin', surpass through Rockin'. W-A-Q-K, Rockin', never easy to they got slim. Inspired enough to untangle, upload up and be in a position to meet MC and rock him into the motherfucking rock. Kita sekarang melewati jembatan Krungcut, berarti nggak lama lagi kita sampai di pusat kota. Waduh, kita udah salah ambil jalur lagi nih teman-teman. Harusnya kalau mau ke pusat kota, kita harus berbelok ke kanan saat di bundaran Tugu Pena Simpang Mesra tadi. Karena kita ambil lurus, jadinya kita ke arah kampus Universitas Syah Kuala. Ya terpaksa kita putar balik lagi deh ke arah bundaran tadi. Hihihi, muter-muter deh jadinya.
Sekarang kita udah sampai lagi di Tugu Pena, dan kita sekarang berbelok ke kiri masuk ke jalan Tengkunya Arif. Lanjut. Let the speakers blow your mind. Blow my mind, baby. Let it go, here we go. La da dee da da dee da. Come on, yeah. The system's got me feel so fine. I'm fine, yeah. I'm fine with you. I'm fine, yeah. I'm fine with you. Why you gotta be so fucking cold? Why you gotta be so fucking cold? Kick to the floor, pull up, pull up. Yeah, I wanna feel like this live and I've been rocking the scene. Break it on down for the B-boys and B-girls waiting to do their thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going to it. Let's get it on, move it. La da dee da da dee da. Come on. Let the speakers blow your mind. Blow my mind, baby. Let it go, here we go. La da dee da da dee da. Come on, yeah. The system's got me feel so fine. I'm fine, yeah. I'm fine with you. I'm fine, yeah. I'm fine with you. I'm fine, yeah. I'm fine with you. Why you gotta be so fucking cold? You took my heart and you held it in your mouth. Ini namanya Simpang PDAM. Kita terus aja masuk ke jalan Tengku Daud Breeh. Every whisper, it's the worst. Emptied out us in the world. So I put faith in something unknown. Nah, kita sekarang sudah masuk ke jalan Tengku Daud Breeh. Kita lanjut lagi. All my love.
Sekarang ini kita sudah berada di Tugu Simpang 5 Banda Aceh. Kita agak berbelok sedikit ke kanan. Setelah itu ambil jalur lurus aja masuk ke Jalan Sri Ratu Safiatuddin. Kenapa kita masuk ke jalan ini? Karena kita mau cari hotel yang dekat dengan tempat makan. Soalnya di sini ada semacam rek atau tempat berkumpulnya pedagang kuliner, dan di jalan ini juga merupakan tempat atau pusat oleh-olehnya khas Aceh. Di sini juga banyak pilihan hotel ya teman-teman. Ada hotel wisata, hotel Prapat, hotel Medan, dan hotel Ayani. Tinggal pilih sesuai selera aja lah ya. Hihi. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beat fast and my bass down low. Bass down low. Bass down low. I like my beat fast and my bass down low. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beat fast and my bass down low. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita dari kota Takengon ke kota Banda Aceh. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Straight buzz, robo tussin'. When I get you next to my oven, you get a lick of this lovin'. Get a lick of this lovin'.